Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinia Anurrahma dengan NIM 24006113 dari Departemen Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menampilkan sebuah video konseling individual untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah Teknik Laboratorium dalam Konseling. Dan video yang saya praktekkan pada video ini adalah setelah saya mempelajari teknik-teknik yang ada dalam mata kuliah Teknik Laboratorium Konseling. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada saudara di ruangan konseling kita pada siang hari ini. Sebelumnya saya mau bertanya, apa duduk saudara sudah nyaman? Saya sudah nyaman. Sudah nyaman ya. Sebelum kita melakukan kegiatan konseling, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa mau dipimpin dari saudara sendiri atau saya? Nanti siapa? Ibu saja? Ibu. Boleh. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum melakukan kegiatan, tentunya kita untuk membuat kita lebih akrab terlebih dahulu, tentu kita saling mengenal. Mau perkenalan diri, mau dimulai dari saudara? Boleh. Jadi perkenalkan, nama aku Anggun Zaskia Rahma. Aku tempat tinggal aku sekarang di Padang. Ya. Kalau asal aku dari Bengkulu dan aku di sini kuliah sudah semester 3 dengan jurusan Pendidikan Agama Islam. Halo Anggun, gimana kabar Anggun hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik, walaupun agak sedikit pusing tadi saat perjalanan ke sini. Oh, sedikit pusing perjalanan ke sini. Dan itu suatu kebanggaan bagi saya ya Anggun. Walaupun memiliki kendala dan perjalanan, Anggun tetap mau menemui saya pada sesi konseling hari ini. Anggun termasuk jauh juga ya kuliah di sini, dan asal daerah Anggun itu Bengkulu. Iya, lumayan jauh. Jadi kalau perjalanan saya dari Bengkulu ke Padang itu kurang lebih jika ditempuh menggunakan mobil itu 8-9 jam. Oh, cukup jauh. Selanjutnya perkenalan diri dari saya. Boleh Bu, silahkan. Perkenalkan, nama saya Vinia Anurrahma. Anggun bisa memanggil saya Ibu Vinia. Baik Bu Vinia. Saya ingin bertanya, sebelumnya apa Anggun sudah pernah mengikuti konseling? Kalau untuk konseling saya belum pernah. Belum pernah ya Anggun? Belum pernah. Ini pertama kali Anggun mengikuti konseling? Iya betul. Wah, ini juga merupakan suatu kebanggaan bagi Ibu karena menjadi konselor pertama yang Anggun temui. Jadi Anggun, sebelum kita melaksanakan kegiatan konseling, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling. Jadi, konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh Ibu sebagai konselor kepada klien, yaitu Anggun pada hari ini. Nah, tujuan konseling ini adalah supaya Anggun bisa menciptakan kehidupan yang efektif sehari-hari dan membantu Anggun mengentaskan permasalahan Anggun. Anggun tidak perlu takut. Apapun data atau keterangan yang Anggun sampaikan kepada Ibu, itu akan Ibu rahasiakan. Sebelumnya Ibu mau bertanya, apa Anggun datang ke sini dengan sukarela? Saya datang ke sini dengan sukarela. Nah, dengan kesukarelaan Anggun, itu adalah salah satu azas dalam bimbingan dan konseling, di mana Anggun datang ke sini dengan sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan diharapkan Anggun secara sukarela dan terbuka menceritakan semuanya kepada Ibu supaya kita bisa mendapatkan solusi di akhir kegiatan konseling kita nanti. Baik Bu. Dan Anggun diharapkan dapat menerapkan komitmen yang kita tetapkan di akhir konseling nanti dalam kehidupan sehari-hari Anggun. Baik Bu.
Bagaimana? Apa Anggun sudah paham? Alhamdulillah saya sudah paham dengan apa yang dijelaskan tadi. Wah, pasti Anggun sudah paham ya. Terima kasih Bu. Iya, Anggun. Jadi apa yang ingin Anggun bahas hari ini? Jadi Bu, ini saya sebenarnya mau bertanya dulu. Ini harus menggunakan bahasa yang formal atau santai atau bagaimana Bu? Senyaman Anggun saja. Baik Bu. Ya. Jadi saya mau konseling. Saya kan kita pakai bahasa santai aja ya Bu ya. Jadi saya di sini merupakan anak pertama. Jadi saya itu mempunyai adik dua itu cowok semua, dan saya sebagai anak pertama. Jadi menurut saya kendala saya di sini, orang tua saya di rumah itu tuh sepertinya jarang untuk memberikan apresiasi. Contohnya dari kecil ya saya lihatnya. Terus habis itu dari kecil saya tuh kalau bisa dibilang saya lumayan lah di hal akademik. Saya dari SD itu sering mendapatkan juara kelas gitu. Terus pada saat itu pernah ibu saya bilang, karena ibu saya mau pergi keluar kota waktu itu, dibilang kamu bakal diajak, tapi ada syaratnya itu kamu harus harus juara dulu gitu kan. Oke. Pas saya sekolah itu kan pengumuman tuh, pas pengumuman dibilang pas pengumuman juara ternyata saya dapat juara 3. Dan gitu pulang dari sekolah, saya temuin lah ibu saya, Bu, Anggun dapat juara 3, kata saya gitu kan Bu. Terus apa kata ibu saya? Cuma juara 3. Orang tuh di mana-mana kalau dapat juara 1, juara 2, juara ini. Jadi saya yang aturannya merasa kayak aku dapet loh Bu, aku dapet juara, pengen diapresiasi, namanya anak kecil ya, pengen diapresiasi gitu kan. Terus ini malah dibuat down gitu. Jadi saya kayak melihat ini sebenarnya gimana sih gitu ha. Jadi itu tuh juga membuat belajar semangat belajar saya tuh turun gitu, kayak ibu saya aja nggak suka saya juara aja, ibu saya nggak suka gitu, untuk apa saya belajar kayak gitu jadinya Bu. Terus waktu itu juga pernah saya kan orangnya ya kalau lihat cukup bukan temperamen ya, tapi mudah tersulut emosi gitu ya. Terus udah seperti itu ada kemarin kejadian kalau misalkan kejadian waktu itu saya lagi bermain handphone, terus datangnya sama adik saya, kamu kata adik saya gini, kakak main HP aja terus, itu diganggunya kan. Terus kayak apa sih ganggu aja, terus aku kayak tersulut emosi aku kan. Dan setelah kami adu mulut, sudah kami adu mulut, saya kalau misalkan udah emosi, udah greget sama orang gitu, main tangan saya Bu. Jadi waktu itu di ibu saya punya kedai, di situ ada kayak etalase kaca. Saya di dekat situ, nggak sengaja saya saking saya emosinya, saya saya dorong adik saya itu sampai kepalanya kena si etalase itu. Terus saya bilang gini, kamu nih perempuan kasar aja, ini nggak boleh perempuan tuh kasar sama adiknya sendiri. Pokoknya saya dimarahin bisa lah di situ. Terus adik saya ya nggak ada apa-apain sama ibu saya, kayak cuman ya didiemin aja gitu. Sedangkan itu bukan pure kesalahan saya loh gitu. Terus pernah saya juga waktu itu ibu saya ke pasar, adik saya dulu masih kecil. Terus udah gitu saya ngurus adik saya sambil berjualan di kedai yang punya saya. Terus udah gitu waktu itu namanya anak kecil, baru umur belum ada 1 tahun lagi, masih kecil. Terus dia nangis lah, biasanya dia nangis tuh minta diajak motor-motoran. Udah kan, diajak motor-motoran.
udah gitu terpaksa lah saya ninggalin warung ibu saya itu. Jadi saya ajak adik saya motor-motoran, lumayan lama lah, dan ibu saya pun perginya dari pagi, pulangnya baru siang. Udah kan, udah tidur deh saya tidurin, saya tidurkan lah dia, baringin di kasur ada di situ. Udah gitu saya kan capek ya, ngurusin anak, ngurusin adik, terus habis itu ada orang yang beli. Kadang adik itu kalau nggak tidur dia lasak kesana kemari. Udah, ibu saya waktu itu pulang, terus dia bilang gini, saya waktu itu kan keadaannya belum mandi, belum bersih apa, sedangkan dia udah zuhur, kayak abis berkegiatan pasti kan kayak keringetan, pengen mandi lah gitu. Terus udah itu dibilang lagi kayak gini, saya bilang gini ke ibu saya, Bu tolonglah, Anggun mau mandi, kata aku itu kan. Anggun mau mandi, kata itu kan. Terus udah gitu dibilang lah sama ibu saya, pokoknya saya kayak agak menyesaknya gitu lah gitu. Mau mandi udah gerah banget ini. Sedangkan di situ emang ada beberapa pembeli gitu. Terus mungkin ibu saya juga capek ya, pulang dari pasar atau gimana. Terus dibilang lah saya, mungkin beliau capek atau gimana gitu kan. Bilang saya, sabarlah dulu katanya gitu kan. Kamu nih, pokoknya saya lupa soalnya di situ saya masih kelas 5-6 SD atau 5 atau 6 SD gitu waktu itu. Nah udah gitu dibilang lah sama ibu saya, tunggulah sebentar gini. Terus kayak saya kayak seperti yang saya bilang tadi kan, saya memutus emosi. Terus saya bilang gini lah, dari tadi Anggun ini capek loh Bu ini. Nah mungkin nih Bu, aku dengan aku ngomong capek atau apa, mungkin ya marah atau gimana. Terus dibilang lah ke aku, kamu nih pembangkang inilah segala macam, dibilangnya aku kayak gitu. Dia bilang pembangkang segala macam. Dan waktu itu kan kedai sama rumah kan beda ya, jadi nggak bersatu gitu kedai sama rumahnya. Jadi kedai aku di sini, rumah aku di gang, di masuk gang gitu. Aku pulang kan, akhirnya pulang mandi, dan sampai di situ, sampai di gang itu, sampai di rumah. Oke, emang salah ya aku bilang kayak gitu, kata aku gitu kan. Terus kayak meratap kayak sedih, tapi ada rasa aku salah nggak ya ngomong gitu, ada rasa kayak gitu ada nggak ya aku salah ngomong kayak gitu, kok bisa-bisanya ibu aku sampai bilang kayak gitu. Sudah di situ aku nangis lah, kayak capek ya ternyata kalau aku nangis dan segala macam. Udah dari situ udah gitu udah selesai aku mandi, tapi aku nggak tahu aku nangis atau aku marah-marah di rumah. Soalnya keadaan di situ kan aku di kedai, aku di rumah, dan di rumah itu kan aku masih sendiri, di rumah aja siapa, aku kerja ya. Udah aku balik lagi ke kedai, dan ya udah habis itu nggak ada kayak ibu aku nanyain atau apa segala macam, dan ini akhirnya baik sendiri aja gitu. Terus udah gitu kan udah tuh aku masuk SMP. Pas di SMP ini pernah nih kemarin pas aku masuk SMP, aku tuh orangnya lumayan aktif juga pas SMP. Terus pas SMP ini aku banyak nih ikut eskul, kayak eskul olahraga lah, eskul nyanyi ini segala macem. Aku juga ikut OSIS gitu kan. Jadi aku tuh pulang ke rumah jam 12, nanti jam setengah 2 aku balik lagi ke sekolah gitu kan, ke sekolah. Waktu itu emang bener-bener padat banget lah kan jadwalnya. Terus sampai dibilang lah sama paman aku kayak gini, udahlah ke sekolah udahlah katanya itu kan, kenapa lah ke sekolah terus main-main aja tuh, di sekolah nggak ngapa-ngapain. Terus dibilang gini, di rumah aja lagi bantuin ibu kasihan gini gitu kan. Dah aku mikir lagi nih kayak, iya juga ya kata gitu kan, aku banyak di luar kata aku gitu. Dah waktu itu aku punya pacar, nih
kelas 2 SMP. Nah jadi aku sering banget nih megang HP, gitu kan. Dan ibu aku taunya ya itu anaknya main HP terus gitu kan. Terus udah gitu, dan ibu aku juga tahu aku punya pacar gitu kan. Nah itu waktu itu pengumuman lagi lah juara kelas. Nah waktu itu aku alhamdulillahnya dapet juara 2 nih. Nah aku pulang nih ke rumah, sambil di rumah dibilang aku bilang ke ibu aku, tengok nih bu, kata aku gitu kan. Nah aku dapet juara 2 kali itu. Dan ya lagi-lagi ibu aku bilang gini, halah orang kerja main HP terus masa iya dapet juara 2, aku percaya ibu, katanya gitu kawan. Kayak jadinya jadi perasaan yang kemarin tuh keulang lagi gitu kan. Kayak apa lagi aku belajar nih, orang kayak nggak ada yang support kan, tau kan, support aku karena kecil kan pasti butuh validasi juga ya, apalagi dari orang tua. Jadi lagi gitu, nah akhirnya aku udah kayak, ya ini loh kalau ibu nggak percaya, ini didapat nama Anggun kayak gitu, kayak yakinin orang tua aku. Apa itu apa Anggun masih sampai sekarang masih merasakan kurangnya apresiasi dari orang tua Anggun? Nah, kalau sekarang sih udah aku udah ngerasa bisa sih, udah ngerasa kayak orang tua aku mulai bisa ngasih validasi ke aku gitu. Tapi mungkin karena satu lagi faktor kayak aku juga kan semakin dewasa ya, mana sekarang semester 3 gitu. Jadi aku juga mikir mungkin mungkin cara ngedidik cara didik orang tua aku sama orang yang lain itu berbeda kataku gitu. Jadi kayak mulai mulai paham lah dengan sendirinya. Tapi ya kalau inget itu ya pasti rasanya kayak sedih gitu kan. Dan dulu pun aku pas kecil, jadi rumah aku tuh samping-sampingan sama tetangga. Jadi tetangga rumah aku tuh dia adik kelas aku, dan dia juga merupakan anak yang berprestasi juga lah. Berarti ada perbandingan antara Anggun dengan anak Betul tetangga? sekali. Ada berarti. Ada. Nah dari kejadian yang Anggun ceritakan dari kecil kayak walaupun Anggun sudah juara tetapi masih kurang apresiasi dari ibu Anggun, dan kalau ada masalah dengan adik, ibu lebih berpihak kepada adik Anggun. Bagaimana perasaan Anggun saat itu terjadi? Oh, kalau dulu pasti sedih. Ya. Sedih, terus udah gitu kayak milih. Saya pernah aku mikir, apa kan aku pungut ya, kata aku gitu kan. Terus aku mikir lagi, kayaknya enggak deh, soalnya aku anak pertama. Tapi nggak tahu juga lah, kata aku gitu kan. Sedih, terus habis itu sampai pernah aku juga kayak lumayan stres gitu loh. Jadi aku suka nulis diary gitu. Iya. Aku ungkapin lah di diary itu. Nah, dari yang Gun ceritakan itu termasuk cerita yang sedih kan, apalagi saat masih kecil, masih kayak ada tekan-tekanan dari orang tua seperti itu. Tapi saat Anggun menceritakan, Anggun kelihatan bahagia. Bagaimana itu? Nah, udah kan? Iya. Itu sebenarnya itu di SD. Saya bilang tadi kan dari SD, SMP. Nah, kejadian itu nggak berlanjut sampai SMA. Jadi pas SMA itu saya dimasukkan sama ibu saya ke pondok. Dan pas masuk pondok itu saya kan jauh dari orang tua ya. Jadi saya kalau nelpon pun cuman beberapa, mungkin seminggu sekali, itu pun tunggu giliran handphone ya, namanya anak asrama. Dan dari saya masuk pesantren itu, saya mulai merasakan lah namanya ibu tuh itu loh, punya loh kasih sayang juga buat aku gitu. Kasih sayang apa yang Anggun rasakan saat itu? Waktu itu aku nelpon ibu aku, terus dia bilang sama ibu aku, aku bilang ke ibu aku kayak nangis gitu kan.
karena waktu itu aku nggak dapet jurusan yang aku mau. Itu ada kayak tes psikolog juga kalau nggak salah, jadi nentuin gimana sih kita pasnya ke jurusan bahasa, jurusan IPA, IPS. So, aku bilang aku takut gitu kan, nanti kalau aku di jurusan itu aku nggak bisa menyelesaikan ini sampai selesai, kata aku nangis lah kan segala macam. Waktu itu ibu aku bilang ke aku, gak apa-apa, ibu gak nuntut apa-apa ke kamu, yang penting kamu di sana sehat. Terus habis itu apapun kalau misalkan misalkan emang itu dapatnya, kata ibu aku gitu, emang itu dapatnya, mungkin Allah kasih jalan lain lah, mungkin nggak di situ loh sukses kamu, nggak dimana yang kita minta, mungkin yang kita minta itu ada yang lebih baik lagi. Ada yang lebih baik lagi loh, bukan yang kita minta itu adalah jalan satu-satunya gitu, kata ibu gitu, kayak bener-bener support aku dan kayak nguatin aku, kayak bisa kok kamu di situ gitu. Bagaimana perasaan Anggun saat itu? Aku di situ lagi sedih nih kan, aku lagi sedih karena aku nggak dapet itu, dan dapet support itu aku mulai kayak aku bisa. Jadi itu mulai rasa semangat itu, aku bisa kok, aku bisa, kata gue, dan ini aku bisa, udah pokoknya nangis lagi gitu kan. Pokoknya kayak dapet semangat dan senang juga lah. Ibu aku ternyata itu nggak itu yang aku bayangkan gitu. Pokoknya itulah gitu. Saya paham apa yang Anggun rasakan. Dari yang Anggun ceritakan, ada perasaan awalnya sedih, tapi setelah berjalannya waktu, Anggun melihat bahwa orang tua Anggun, terutama ibu Anggun itu sangat menyayangi Anggun. Dan perasaan itu muncul setelah adanya validasi dari ibu Anggun, meyakini Anggun bahwa Anggun itu bisa. Nah, sampai sekarang persepsi Anggun yang dari kecil itu sudah ada kayak merasa orang tua ini nggak sayang sama Anggun, merasa nggak divalidasi, apa itu masih ada terngiang-ngiang sampai sekarang? Kalau untuk validasi itu mungkin udah tercukupi lah gitu, tercukupi lah. Tapi kalau untuk kasih sayang mungkin ada sedikit-sedikit rasa seperti kayak melihat misalkan adik aku dibeliin ini segala macam, dia pergi nangis ibu aku, sedangkan aku kemarin gak ada, ibu aku sama sekali nangis, aku masih pondok kita. Itu pasti masih ada sih, walaupun itu perasaannya cuma kecil sedikit. Dari yang Anggun rasakan selama ini, kasih sayang apa yang sudah pernah dikasih orang tua Anggun? Kasih sayang ya. Itu tadi, support tadi, terus habis itu selalu kalau misalkan aku cerita, aku pengen ikut ini lah, aku pengen ikut ini, dan ibu aku selalu dukung aku, dan sebisa ibu aku untuk memfasilitasi itu gitu, dengan support, bisa kok, dengan aku cerita pun ibu aku udah mendengarkan gitu. Kalau dulu kan berbeda lagi gitu. Jadi yang seperti yang Anggun bilang tadi, ada sedikit kasih sayang yang belum Anggun rasakan. Kasih sayang seperti apa yang Anggun maksud? Sebenarnya itu bukan mungkin itu bukan rasa kasih sayang, lebih ke iri sama saudara, sama adik Anggun. Ya, itu aja sih. Berarti apa Anggun belum bisa menerima keberadaan adik Anggun? Untuk itu? Iya. Saya udah bisa menerima kehadiran adik aku. Iya. Dan dari dari awal dia lahir pun aku udah ngerasa senang, walaupun ada kata orang nanti kamu nggak disayang lagi loh, ini loh segala macem. Tapi saya senang punya saudara gitu. Tapi itu udah mulai bisa menerima lah.
beda loh kebutuhan aku sama kebutuhan dia. Mungkin dia butuhnya di situ. Mungkin cara ibu aku meluapkan kasih sayang, memperlihatkan kasih sayang ke anak-anaknya itu caranya beda-beda loh, kayak gitu. Saat usia berapa Anggun mulai memahami hal seperti itu? Apa saat setelah kuliah sekarang? Semenjak, kalau lebih dan kalau awalnya itu SMA masih SMA kelas 1 kalau nggak salah, SMA kelas 1. Oh jadi gini, tapi kalau pas SMA kemarin tuh masih ada perasaan yang kayak, kok ibu aku kayak gini ya, kok tumben ibu aku panggil aku sayang, iya kayak gitu. Tapi pas udah masuk kuliah, sekarang saya udah bisa memahami lagi. Oh mungkin cara itu tadi aku bilang, caranya berbeda kasih sayangnya, mulailah aku paham gini gitu. Bagus ya Anggun, walaupun waktu Anggun masih kecil pemikirannya itu masih minim, tetapi setelah bertambahnya usia Anggun mulai memahami kalau ternyata orang tua Anggun ini sayang sama Anggun. Cuman namanya orang tua kepada anak tentu memperlihatkan bentuk kasih sayang berbeda. Seperti ke adik Anggun, itu juga berbeda, itu juga dengan ke Anggun, itu juga berbeda. Dari kejadian yang Anggun ceritakan, bagaimana perasaan Anggun saat ini? Apa Anggun masih kayak Kesal ya, atau masih ada perasaan seperti itu, atau sekarang kayak sudah menerima semuanya? Kalau untuk sekarang udah alhamdulillah udah bisa menerima semuanya dengan lapang hati. Pun kalau melihat adik lebih diutamakan atau apa, balik lagi ke tadi, ke pemikiran yang tadi, cara orang tua aku memperlihatkan kasih sayang ke anak-anaknya itu beda-beda. Dan dia juga pasti ngelihat dari watak anaknya dia masing-masing kan gitu. Bagus ya, pemikiran Anggun sekarang sudah lebih dewasa dari sebelumnya. Nah, jadi apa keinginan Anggun ke depannya? Keinginan aku? Ya. Maksudnya orang tua itu aku ke orang tua ke aku? Iya, bagaimana itu harapan Anggun ke depannya, kayak inginnya orang tuanya itu tetap seperti ini, atau Anggun ingin lebih lagi dalam pemikiran Anggun? Untuk itu aku berharap orang tua aku bisa terus support aku ke depannya dan selalu ada di samping aku, dan bisa jadi tempat aku cerita ini dan itu, tempat aku cari solusi, ya tempat bahagia aku lah gitu. Kalau untuk untuk minta lebih dari yang ini mungkin enggak. Mungkin aku sendiri yang jadi anak yang bakal introspeksi, ada yang salah mungkin dari aku, atau orang tua aku mungkin lagi kesulitan atau apa segala macem. Mungkin aku lebih bakal introspeksi diri aku sih gitu untuk kedepannya. Dari keinginan Anggun tersebut, apa ada hal yang mengganggu Anggun? Untuk sejauh ini nggak ada sih. Gak ada, Iya, tapi lancar-lancar aja ya. Anggun sudah memiliki prinsip sendiri untuk kedepannya bagaimana baiknya. Itu juga sudah bagus Anggun sudah memiliki bagaimana sih saya selanjutnya gitu. Kayak tentu Anggun memiliki motivasi untuk berubah lebih baik lagi. Sejauh ini seperti yang Anggun katakan tadi, ingin mendapatkan support saja. Support itu sampai sekarang apa masih berlanjut? Alhamdulillah masih berlanjut ya Anggun. Tampaknya Anggun sangat bahagia dengan keadaan keluarga Anggun. Alhamdulillah. Bahagia ya Anggun. Doakan saja Bu, semoga kami selalu menjadi keluarga yang cemara. Amin. Jadi perasaan Anggun yang masih waktu kecil itu sampai
SMP, SMA, apa sudah hilang? Oh, udah hilang kok Bu. Sudah hilang? Sudah ikhlas Bu. Anggun sudah ikhlas menerimanya. Apa yang membuat Anggun ikhlas menerimanya? Itu tadi dengan pemikiran aku yang tadi ya, kalau misalkan orang tua itu memperlihatkan kasih sayang ke anak yang beda-beda, terus habis itu aku juga mikir itu saudara aku, adik aku itu saudara aku loh gitu. Jadi masa iya kita iri-irian gitu. Kita aturannya sebagai keluarga saling tolong menolong, saling mengerti gitu kan. Nggak boleh lah sama saudara kandung iri-irian atau berantem atau marah kayak gitu, atau mempunyai dendam gitu. Jadi udah ikhlasin aja gitu. Kalau untuk kedua orang tua aku sendiri itu menurut aku mereka udah lebih baik dari waktu aku kecil kemarin, cara men-treat anak-anaknya, dan itu aku udah bersyukur banget sih. Bersyukur, berarti bisa dikatakan rasa syukur Anggun ini juga cukup besar ya Anggun. Dari yang Anggun ceritakan dari awal tadi, saya lihat tampaknya itu Anggun sangat bahagia ya Anggun. Alhamdulillah saya bahagia Bu. Ya. Tapi di balik rasa bahagia saya itu ada juga Bu, tersimpan rasa sedih. Rasa sedih seperti apa yang Anggun rasakan? Rasa sedih yang saya rasakan itu Bu, karena saya tuh jauh dari orang tua Bu. Oh iya. Saya kalau misalkan saya telepon orang tua, itu kan orang tua selalu ngasih saya support, selalu ngasih saya dukungan. Tapi dengan itulah, jadi saya rasa kangen saya itu, rasa ingin ketemu sama kedua orang tua saya itu tuh jadi lebih tinggi Bu. Oh berarti karena Anggun merasa kasih sayang orang tua Anggun ini semakin Anggun beranjak dewasa semakin bertambah juga, membuat Anggun merasa ingin di dekat mereka terus. Apa Iya begitu? Bu, betul Bu. Oh berarti begitu ya Anggun. Nah jadi sekarang kan Anggun kuliah nih di mana? Di Padang ya. Iya. Apa komunikasi Anggun dengan orang tua sebelumnya lancar? Alhamdulillah komunikasi saya sama orang tua lancar Bu. Lancar. Apa hal itu tidak membuat rasa rindu Nah, itu Bu, seperti yang saya bilang tadi, saya kalau saya nelfon orang tua saya cerita atau apa segala macam, nanti orang tua kadang suka mengingatkan, ibu tadi masak ini loh kesukaan kamu apa segala macam. Jadi saya berpikir kayak, sepertinya lebih enak loh kalau misalkan saya hidup dekat dengan orang tua saya, sedangkan saya di sini kan jauh ya. Saya di Padang, ibu saya di Bengkulu gitu. Jadi kadang itulah yang membuat saya sedih, yang membuat saya kepikiran, apa saya di rumah aja ya. Tapi kalau misalkan saya di rumah, saya juga nggak tahu harus ngapain gitu kan, malah tambah beban orang tua saya. Gimana tuh Bu? Anggun juga memiliki pemikiran ingin pulang saja. Iya Bu. Kenapa hal seperti itu muncul? Karena Anggun bisa dikatakan tidak sanggup tinggal jauh dengan orang tua. Bisa dikatakan seperti itu Bu. Saya susah jauh dari orang tua, yang mana saya dari kecil kan sama orang tua terus ya. Cuman pas pesantren aja lah Bu, saya jauh dari orang tua. Itu pun saya sering pulang Bu gitu. Oh, Jadi sekarang nih yang jaraknya semakin jauh ya, jadi susah lah ya Bu untuk pulang. Saya kadang ya merasa sedih Bu. Perasaan Anggun merasa sedih karena jauh dari orang tua. Betul Bu. Lalu apa yang ingin Anggun lakukan ke depannya? Jadi saya sempat berpikir Bu, apa saya tidak lanjutkan aja lagi kuliah saya nih Bu, kedua.
sedangkan saya di sini ngerasa sedih karena jadi orang tua. Jadi saya bingung Bu, gimana ya caranya, gimana ya solusinya? Apa saya putus aja, apa saya nggak lanjutkan aja kuliah, atau aduh Bu, saya bingung. Oh iya, tampaknya Anggun kebingungan di kondisi Anggun sekarang ini. Saat Anggun memutuskan untuk kuliah, apa motivasi Anggun setelah lulus kuliah itu? Motivasi saya lulus kuliah, Keinginan Anggun setelah lulus kuliah ingin bahagia orang tua atau bagaimana? nah kalau itu ya pasti Bu, saya pengen orang tua, saya pengen memperlihatkan ke orang tua bahwa saya itu sukses, saya bisa membahagiakan kedua orang tua saya bisa jadi apa yang orang tua saya mau kan. Orang tua saya mau saya jadi guru, saya bakal mewujudkannya lah Bu, untuk membuat orang tua saya itu bahagia. Gitu Bu. Jadi Anggun masih mengingat motivasi Anggun sebelumnya? Untuk sekarang ini Bu, Ya. kadang saya ingat Bu, cuman rasa sedih yang terlalu tinggi itu Bu, rasanya itu bisa mengalahkan semangat saya, motivasi saya untuk kuliah ini Bu. Bagaimana biasanya cara Anggun menghilangkan rasa sedih? Kalau misalkan saya teringat kedua orang tua saya di rumah, itu mungkin saya merenung, saya mikirkan lagi, orang tua saya gimana ya di rumah, mereka baik-baik aja atau enggak, saya atau enggak ya. Nanti kadang saya ya, namanya perempuan ya Bu, hatinya mudah tergores atau gimana, saya nangis karena keinget orang tua saya di rumah. Mereka sehat atau enggak, atau mereka sedang kesulitan apa atau enggak gitu Bu. Tampaknya Anggun terjebak dalam dua kondisi, di mana satu sisi Anggun ingin pulang bersama keluarga karena lagi sayang-sayangnya nih sama orang tua. Nah, di satu sisi lain Anggun sekarang berkuliah dengan tujuannya itu juga kebahagiaan orang tua Anggun. Jadi ke dalam kedua situasi itu, hal mana yang ingin Anggun prioritaskan? Itu pilihannya cukup sulit ya Bu. Ya. Tapi saya pikir lagi, saya nggak boleh egois Benar. untuk diri saya sendiri. Nggak boleh egois kan. Kalau misalkan saya pulang, pasti ibu saya juga pasti akan sedih ya, karena saya tidak melanjutkan perkuliahan. Jadi mungkin setelah saya pikir-pikir lagi, sepertinya saya memilih untuk melanjutkan perkuliahan dan mengesampingkan untuk kesedihan saya yang ingin pulang itu. Nah, itu sudah bagus loh Anggun, prinsip Anggun, dimana Anggun itu memikirkan ke depannya, tidak luput dalam perasaan Anggun sekarang aja. Karena bisa dikatakan seperti yang Anggun katakan tadi, Anggun sekarang sudah semester 3. Nah, itu juga sudah termasuk perjalanan yang jauh Anggun. Ibu juga pernah di posisi Anggun, dimana dulu ibu berkuliah cukup berjarak dengan orang tua ibu. Ibu tinggal di luar kota, sedangkan orang tua ibu di kampung. Nah, tapi Anggun, jika ibu tetap mengikuti keinginan hati ibu untuk pulang saat itu karena perasaan homesick ini ya Anggun, tentu ibu tidak menjadi konselor pada hari ini. Bagaimana? Apa Anggun sudah memiliki harapan ke depannya? Kalau untuk harapan ke depannya Bu, sepertinya saya memilih untuk melanjutkan perkuliahan saya dengan pikiran saya itu melalui perkuliahan saya itu juga sebagai bentuk bakti saya kepada orang tua dan untuk membahagiakan kedua orang tua saya. Dan mungkin saya besok bisa di posisi ibu saya sebagai guru atau apa. Untuk Anggun, namanya kita seorang anak tinggal di posisi tinggal dengan
posisinya jauh dengan orang tua, itu tentu kita merasa sedih. Tapi kita harus ingat lagi Anggun, apa sih tujuan utama kita datang berada jauh dari orang tua ini gitu. Itu tidak jauh, tentunya itu untuk kebahagiaan orang tua kita juga, untuk bagaimana cara kita memperlihatkan kepada orang tua bahwa anaknya ini bisa membanggakan kedua orang tuanya. Benar begitu? Benar, Bu. Jadi Anggun sudah memiliki prinsip ya ke depannya. Bagaimana perasaan Anggun sekarang? Perasaan saya sekarang udah lebih plong, lebih terarah lagi, dan saya juga merasa mempunyai jalan keluar dari masalah yang saya bilang ke Ibu tadi. Dan Bisa mengulang kembali bagaimana motivasi Anggun, keinginan Anggun ke depannya? motivasi saya harus terus semangat dalam menjalani perkuliahan saya, dan juga saya harus selalu mengingat bahwasanya kedua orang tua saya pasti menginginkan anaknya untuk sukses, dan saya bakal semaksimal mungkin di perkuliahan untuk belajar dengan benar, mengerjakan tugas-tugas saya. Dan saya juga akan selalu ingat bahwasanya saya itu nggak sendiri di sini. Saya itu juga punya orang tua, saya ada Allah yang selalu dekat dengan saya. Wah, saya merasa bangga ya Anggun terhadap prinsip yang sudah Anggun terapkan untuk kedepannya. Dan saya berharap Anggun bisa menerapkan prinsip yang seperti yang Anggun katakan tadi, di mana Anggun lebih bersemangat lagi. Anggun mengingat kembali, kalau Anggun teringat keluarga di rumah, Anggun ingat kembali apa sih tujuan saya kuliah di Padang ini gitu. Dan Anggun juga sudah memiliki prinsip kalau walaupun berjarak dengan orang tua, Anggun tetap bisa merasakan kasih sayang orang tua melalui komunikasi di telepon seperti yang Anggun katakan sebelumnya. Ibu sangat berharap Anggun dapat menerapkan prinsip-prinsip yang Anggun katakan kepada Ibu pada konseling ini dalam kehidupan sehari-hari Anggun. Baik, Bu. Insya Allah saya akan menerapkannya. Iya, yang baik. Ya Anggun, tampaknya Anggun sudah merasa lebih baik. Bagaimana perasaan Anggun? Perasaan saya sekarang saya sudah plong karena saya sudah mencerahkan isi kepala saya sudah mencerahkan rasa sedih saya yang saya simpan di hati, dan saya juga sudah dan saya juga sudah tahu apa yang harus saya lakukan ke depannya. Dan terima kasih juga Bu karena telah memberikan tanggapan dan solusi kepada saya, sehingga saya bisa keluar dari masalah yang saya alami tadi. Ya, Terima kasih banyak Bu. ya Anggun, sama-sama Anggun. Ibu juga sangat berharap ya Anggun dapat menerapkan apa yang kita bahas hari ini. Jadi apa ada hal lain yang ingin Anggun bahas kepada Ibu? Mungkin tidak ada hal lain, mungkin cukup tidak ada hal lain yang Anggun sampaikan lagi ke Ibu. Dan untuk itu dari tanggapan Ibu dan cerita saya juga sudah cukup membantu saya. Dan mungkin nggak ada lagi Bu. Tidak ada lagi. Nggak ada Bu. Jika tidak ada lagi yang ingin Anggun bahas lagi kepada Ibu, maka Ibu tutup sesi konseling kita pada siang hari ini. Tapi Anggun, Ibu berharap jika Anggun ada lagi yang ingin Anggun ceritakan kepada Ibu, dengan senang hati Ibu akan menerima Anggun
dan Ibu berharap Anggun bisa menghubungi Ibu kembali. Baik Bu. Dan Ibu siap menerima cerita-cerita seru Anggun lagi untuk kedepannya. Bagaimana? Ya baik Bu, terima kasih atas waktu Ibu telah mendengarkan cerita dari saya. Dan jika saya besok terkendala lagi dengan sesuatu, terkendala lagi saya dalam menjalani kehidupan saya sehari-hari, maka saya pastinya akan menghubungi Ibu kembali untuk menceritakan dan mencari solusinya dan meminta solusinya dari Ibu. Wah, ini satu kebanggaan banget ya Anggun bagi Ibu. Dan Ibu juga menunggu nih kabar Anggun ke depannya dari prinsip yang sudah Anggun terapkan tadi. Bagaimana perkembangan ke depannya. Ibu menunggu cerita-cerita Anggun kepada Ibu. Iya Bu. Nah, jika tidak ada lagi, kita tutup sesi konseling hari ini dengan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.